Selamat berjumpa kembali, saya Romo Gregory Harapan SPD akan membawakan renungan untuk Jumat Agung tahun 2022. Setiap kita memiliki salib. Jumat Agung, saat khusus kita merenungkan misteri sengsara dan kematian Yesus di salib. Yesus rela mati di salib untuk menyelamatkan kita dari kegelapan dosa. Yesus memiliki banyak kesempatan untuk bisa bebas dari penderitaan salib. Ia mempunyai kuasa untuk itu. Tetapi ia memilih untuk setia pada misi Allah Bapa, yaitu untuk mengalahkan maut dan dosa. Darahnya dicurahkan dari salib untuk membersihkan dosa. Ia diolok, diderah, dicambuk, dimahkotai duri, diberi minuman anggur asam, ditusuk dengan tombak. Adalah penderitaan yang Yesus alami dalam kesengsaraannya sampai mati di Golgota. Itu semua menggambarkan kekejian dosa, siksaan dosa yang dibayar mahal oleh darah Yesus yang tercurah dari atas salib. Oh salib yang menyelamatkan, oh kayu palang yang hina yang membawa kehidupan. Bantulah kami untuk bertobat dan setia kepada Tuhan. Cinta Tuhan kepada manusia tak terbatas. Cintanya melampaui yang manusia bisa pikirkan dan rasakan. Akan tetapi cinta manusia kepada Tuhan selalu terbatas, penuh perhitungan dan kalkulasi untung rugi. Setiap kita memiliki salib. Ukuran dan berat salib setiap orang berbeda-beda. Semua salib yang kita miliki diberikan Allah karena kita sanggup untuk memikulnya. Tidak ada salib yang diberikan Tuhan di luar kesanggupan kita untuk memikulnya. Kita harus berdamai dan menerima salib kita. Itulah satu cara supaya kita bisa senang dan bisa memikul salib kita dengan ikhlas hati. Berjuanglah untuk menemukan makna di balik salib yang kita pikul. Salib kita bisa berupa masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah keluarga, sekolah, kuliah, pekerjaan, relasi dengan sesama, nama baik, dan ingat diri yang tinggi. Bisa kita tambahkan sendiri jenis-jenis salib itu. Untuk keluarga, salibnya hilangnya keharmonisan, keakraban, komunikasi yang tidak baik, saling menghakimi, percecokan, kesetiaan yang melemah, anak-anak yang tidak patuh, dan suami istri yang pisah. Untuk suami istri, salibnya konflik, saling curiga, hilangnya saling memaafkan dan cinta yang tulus, hadirnya orang ketiga dalam relasi suami istri, dan saling menghakimi. Untuk anak-anak, tidak mendapat kasih sayang orang tua, susah berkomunikasi dengan orang tua, bahkan jarang ketemu dengan orang tua. Pergaulan digital yang tak terkontrol, sibuk dengan gadget, kecanduan main game, semakin ingat diri dan tak peduli dengan kehidupan sosial. Untuk para pengusaha, salibnya aturan usaha yang selalu berubah, harga barang yang tak menentu, susah untuk kembangkan usaha, susah untuk melunasi kredit bank, dan jaringan usaha yang terputus. Untuk para pekerja, salibnya jam kerja yang panjang, lingkungan kerja yang tak bersahabat, upah yang tak sesuai dengan harapan, dan mungkin diperlakukan secara tidak adil. Untuk para guru, salibnya murid yang tidak patuh, selalu upgrade kemampuan mengajar online, dituntut untuk kreatif dan inovatif, dan berjuang untuk terus menyesuaikan diri dengan kurikulum kemerdekaan. Untuk para biarawan-biarawati, salibnya atau serentak juga menjadi panggilannya, yakni melayani tanpa pamrih, mengutamakan kepentingan umum, resiko ditolak, digosipkan, dan situasi karya yang tidak nyaman karena situasi sosial dan politik. Pernah sekali ada seorang yang protes kepada Yesus
karena salibnya terlalu berat. Ia berulang-ulang berontak kepada Yesus karena salibnya tak terpikulkan. Ia mau salib yang lebih ringan, keluhnya kepada Yesus. Kemudian Yesus mengajak orang itu untuk masuk ke suatu ruangan yang sangat besar. Di situ ada banyak salib yang dideretkan sepanjang tembok ruangan itu. Ia menyuruh orang itu untuk meletakkan salibnya bersandar di tembok ruangan itu. Lalu mempersilahkan orang itu untuk memilih yang ia kehendaki dari semua salib yang ada. Dengan senang hati ia meletakkan salibnya itu. Lalu ia mulai untuk mencoba memikul salib yang ada. Ia langsung mengangkat salib yang ada di samping salibnya. Salib itu terasa berat. Ia tidak bisa mengangkatnya. Lalu ia pindah ke salib berikutnya. Hal yang sama terjadi, bahkan lebih berat lagi. Ia terus mencoba mengangkat satu persatu salib yang ada. Yang ia temukan tetap saja sama, bahkan lebih berat dari salib-salib yang pernah ia coba sebelumnya. Ia terus mencoba dan mencoba lagi. Sampailah ia di satu salib yang ia rasa sangat ringan ketimbang salib sebelumnya. Ia mengangkatnya dengan senang hati. Lalu ia sampaikan kepada Yesus, "Tuhan, saya memilih salib ini." Lalu Yesus katakan, "Coba kamu lihat di balik salib itu ada tertulis nama pemiliknya." Ia memeriksa nama di belakang salib itu. Ia sangat terkejut. Ternyata itulah salib yang dia miliki dan dia pikul selama ini. Dari cerita ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak memberikan salib yang tak sanggup kita pikul. Ia memberikan salib yang masing-masing kita sanggup untuk memikulnya. Mari kita memikul salib kita bersama Yesus. Bersama Yesus, salib kita menjadi ringan, mudah dipikuli. Semoga misteri sengsara Kristus membantu kita untuk senantiasa menemukan cinta Allah dalam seluruh peristiwa kehidupan yang kita lalui. Termasuk dari setiap salib yang kita miliki. Yesus yang mati di salib, selamatkanlah kami. Amin. Tuhan memberkati.